langsung saja kita undang untuk tim yang pertama menjadi grand finalis, yaitu tim Polda Jawa Tengah. Woo! Kami persilakan untuk langsung naik ke atas panggung dan menjadi tim yang pro. Tim Jawa Tengah dari Universitas Diponegoro. Dan untuk selanjutnya kita panggilkan tim lawan, yaitu tim dari Polda Sulawesi Selatan. Dan tim Polda Sulawesi Selatan akan menjadi tim yang kontra. Kami persilakan. Tim Polda Sulawesi Selatan dari Universitas Hasanuddin. Mungkin karena ini final ya, takutnya tegang banget, jadi boleh dong untuk pertama saling bersalaman terlebih dahulu ya. Tepuk tangan untuk grand finalis kita. Baik, dan sama seperti yang sebelumnya peraturannya, namun izinkanlah saya untuk menjelaskan ada sedikit perubahan. Yang pertama adalah pemaparan 5 menit ya, tanggapan 10 menit, dan respon akan tanggapan menjadi 5 menit. Sekali lagi waktu akan dimulai ketika kata pertama diucapkan dari pembicara. Dan untuk yang pertama langsung saja kita akan mendengarkan paparan dari tim Polda Jawa Tengah. Waktu Anda 5 menit. Lex prospisit non res visit. Hukum melihat ke depan bukan ke belakang. Relevansinya Dewan Juri, dipusatkannya pelaksanaan mekanisme restoratif justice pada kepolisian merupakan bentuk progresivitas dalam mewujudkan integrasi konsep RJ sehingga tercipta efektivitas dan kepastian hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, pemerhati hukum, dan rekanku tim kontra. Perkenalkan kami dari tim pro dengan saya Ratu Siregar selaku pembicara pertama, rekan saya Dian Putri selaku pembicara kedua, dan Yolanda Kesha selaku pembicara ketiga. Dewan Juri, marilah kita menelaah bagaimana saat ini paradigma konsep pemidanaan hadir untuk memasyarakatkan pelaku tindak pidana dan mengembalikannya kepada masyarakat, sehingga pemidanaan tidak lagi dititik beratkan pada adanya pembalasan. Maka berangkat dari hal tersebut Dewan Juri, RJ hadir sebagai manifestasi pergeseran paradigma konsep pemidanaan yang dilakukan dengan melibatkan pelaku dan korban pada suatu tindak pidana untuk bersama-sama mencari cara penyelesaian dan pemulihan dampak tindak pidana. Dan hal tersebut Dewan Juri yang terhormat akan lebih tepat apabila dilaksanakan oleh kepolisian. Mengapa demikian? Karena kepolisian merupakan ujung tombak dalam sistem peradilan pidana, sehingga pelaksanaan RJ pada subsistem tersebut akan melahirkan konsep RJ yang terintegrasi agar dapat berjalan secara efektif. Hal ini diperkuat melalui teori Integrated Criminal Justice System yang dikemukakan oleh Profesor Muladi dalam bukunya yang berjudul Capitas Recta Sistem Peradilan Pidana, yang menyatakan bahwasannya sebagai suatu sistem yang utuh, subsistem dalam sistem peradilan pidana haruslah bekerja secara berkesinambungan dan integratif. Artinya apa Dewan Juri? Pelaksanaan dan pemusatan RJ pada subsistem pertama yakni kepolisian akan menciptakan kesinambungan penegakan hukum pada suatu sistem peradilan pidana terpadu. Yang mana Dewan Juri yang terhormat, apabila kita tilik secara kewenangan, kepolisian dilegitimasi untuk melakukan penghentian penyidikan sebagaimana pasal 16 huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Lebih lanjut pada pasal 12 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, suatu penghentian penyidikan dilegitimasi apabila suatu perkara telah diselesaikan melalui restoratif justice oleh lembaga kepolisian. Dan hal ini selaras pula dengan pendapat Dr. Albert Aris
selaku pakar hukum pidana Universitas Trisakti dalam kegiatan sosialisasi KUHP baru di Divkom Polri yang menyatakan bahwa peran kepolisian sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat serta perannya sebagai penjaga pintu gerbang utama dalam sistem peradilan pidana terpadu termanifestasikan dalam pelaksanaan RJ yang akan menciptakan keadilan di masyarakat melalui kepolisian. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, urgensi kami dalam mendukung mosi perdebatan kali ini terdiri atas dua pokok argumentasi utama. Yang pertama, pelaksanaan RJ secara terpusat di kepolisian menciptakan efektivitas dan kepastian hukum. Yang kedua, memperkuat peranan Polri sebagai pihak yang berperan dalam tahapan awal sistem peradilan pidana untuk mewujudkan RJ. Dewan Juri, jika kita tinjau secara fungsi, kepolisian berfungsi untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan saat ini Dewan Juri, paradigma dari polisi telah berkembang, di mana polisi tidak hanya dituntut sebagai civilian police atau polisi yang melayani masyarakat, namun sebagai civilized police atau polisi yang mengedepankan penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara bermartabat. Lebih jauh daripada itu, kedudukan kami berkelindan pula dengan filosofi Groundslah bangsa Indonesia, yakni Pancasila, tepatnya pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana nilai keadilan yang termaktub dalam naskah akademik KUHP Nasional sebagai pedoman pemidanaan Indonesia, tepatnya pada halaman 158 yang menyatakan bahwasannya nilai keadilan restoratif diwujudkan melalui penyelesaian perkara yang akan menghindari keadilan retributif. Dan hal tersebut akan sedini mungkin kita capai apabila pelaksanaan dan pemusatan restoratif justice kita laksanakan pada kepolisian. Sehingga Dewan Juri dalam perdebatan kali ini, kami pun akan menghadirkan suatu kajian perbandingan negara berupa negara Belanda, sehingga semakin komprehensiflah pendukungan kami terhadap mosi perdebatan kali ini. Oleh karena itu, untuk pertama kalinya, dengan tegas, lugas, dan mantap, kami mendukung mosi perdebatan kali ini. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, waktunya habis. Terima kasih banyak dari tim Polda Jawa Tengah. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari tim Polda Sulawesi Selatan. Waktu Anda 5 menit. Ke Jakarta melihat ondel-ondel, tidak lupa membeli dodol Betawi. Perkenalkan kami tim perwakilan Polda Sulsel sebagai representasi negeri Angin Mamiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pancasila. Dewan Juri yang terhormat, kolega berpikir kami dari tim Pro dan seluruh pemerhati debat hukum sekalian. Perkenalkan, saya Fadila Nur Alzara selaku pembicara pertama, bersama rekan saya Hermawan Susanto selaku pembicara kedua, dan Nurfara Zamzadi selaku pembicara ketiga. Untuk pertama kalinya kami dari tim kontra, secara tegas, lugas, dan mantap, menolak hadirnya penerapan restoratif justice oleh Polri pada status quo, namun tetap mengakomodir restoratif justice melalui mekanisme solusi yang akan kami tawarkan. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, restoratif justice memiliki landasan filosofis yang berakar pada konsep pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat sebagai alternatif dari pendekatan retributif yang lebih menekankan hukuman. Jika kita kontekstualkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, terdapat korelasi dengan prinsip-prinsip restoratif justice dalam penegakan hukum. Salah satunya menanggapi kejahatan dan konflik sosial. Namun, walaupun prinsip-prinsip restoratif justice memiliki relevansi dengan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, apakah implementasinya di lapangan dapat menghadapi tantangan dalam hal pengaturan dan koordinasi dengan lembaga lain? Biarlah ini menjadi pemantik awal kita pada perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, kami memberikan beberapa poin latar belakang mengapa kemudian restoratif justice oleh penyidik Polri perlu membutuhkan sebuah pembaharuan mekanisme yang sejalan dan kolaboratif demi mewujudkan Polri yang jauh lebih presisi dan maksimal. Yang pertama, sampai saat ini
perbedaan pandangan setiap instansi mengenai penerapan restoratif justice pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Yang kedua, Perpol Nomor 8 Tahun 2021 telah jelas bertentangan dengan asas lex superior derogat legi inferiori. Peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah tidaklah boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, Perpol Nomor 8 Tahun 2021 telah bertentangan dengan KUHP. Yang ketiga, tidak adanya tenggat waktu untuk menghentikan suatu perkara yang telah diselesaikan secara keadilan restoratif akan berdampak lamanya pengeluaran SP3 sehingga berpotensi menjadi sumber pendapatan atau hidden income oknum tertentu. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, kami mengajak keempat Dewan Juri untuk berlayar seperahu bersama kami dengan menimbang bahwasanya tidak adanya penetapan pengadilan setelah pihak kepolisian melakukan restoratif justice menimbulkan ketidakpastian hukum karena penghentian penyidikan didasarkan pada SP3 yang artinya apa Dewan Juri dapat dibuka dan dituntut kembali. Kami pun menghadirkan mekanisme solusi yang jauh lebih solutif, progresif, dan implementasi untuk mewujudkan Polri yang presisi. Yang pertama, membentuk setingkat undang-undang khusus dengan melibatkan Bappenas, BPHN, Kemenkumham, Kemendagri, Polri, organisasi MARI, Kejagung, Mahkamah Agung, akademisi, dan praktisi. Yang kedua, membentuk peraturan pedoman teknis. Yang ketiga, mewujudkan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang menentukan hasil restoratif justice. Sedangkan kepolisian hanya berfokus berorientasi pada proses. Yang keempat, hakim sebagai mediator dan pengambil keputusan harus berorientasi pada pemikiran yang tidak positivistik dan kecakapan untuk masuk ke kedua belah pihak. Dan yang terakhir, melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait restoratif justice dengan mengangkat tema RAPI, restoratif justice untuk perdamaian, integrasi, dan harmonisasi. Yang mana ini mekanisme ini sejalan dengan pendapat Profesor Ahmad Ali, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang mengatakan diperlukan sosialisasi yang optimal kepada target aturan hukum itu, yaitu masyarakat. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi kami secara tegas, lugas, dan mantap menyatakan penolakan kami terhadap penerapan restoratif justice oleh penyidik Polri pada status quo, namun tetap mengakomodir restoratif justice dengan menghadirkan mekanisme solusi yang kami tawarkan. Sekian dan terima kasih. Lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir. Salam presisi. Baik, langsung saja kita akan mendengarkan tanggapan dari tim Polda Jawa Tengah. Waktu Anda 10 menit. Mary Huntington dalam jurnalnya yang berjudul Critique and Challenge of Restorative Justice menyatakan bahwasanya saat ini salah satu permasalahan pelaksanaan restoratif justice adalah ketidaksamaan kekuasaan antara pihak pelaku maupun antara pihak korban. Dengan demikian Dewan Juri dibutuhkan mekanisme yang mampu menetralkan antara kedua belah pihak dengan menganut adanya suatu lembaga yang bersifat netral yakni kepolisian, sehingga tepat untuk mendukung mosi perdebatan kali ini. Dewan Juri, sebelum lebih jauh memasuki konstelasi berpikir kami, maka marilah kita mengkritisi apa yang menjadi kekeliruan berpikir dari rekanku tim kontra. Dalam hal ini, kami mampu mematahkan mekanisme rekanku dengan 3 pokok argumentasi. Marilah kita ingat bersama, rekanku dalam hal ini ternyata menyepakati adanya restoratif justice oleh penyidik kepolisian. Apabila kita melihat nomenklatur mosi perdebatan kali ini, yakni pelaksanaan restoratif justice oleh penyidik kepolisian. Artinya apa Dewan Juri? Rekanku dari tim kontra sudah seharusnya satu perahu dengan kami dalam menyepakati mosi perdebatan kali ini. Yang kedua, rekanku mencanangkan adanya penghimpunan peraturan perundang-undangan. Namun rekanku pun memahami terdapat perspektif yang berbeda antara kepolisian,
kejaksaan, serta pengadilan itu sendiri, sehingga perspektifnya tidak dapat disamakan. Pun Dewan Juri yang menjadi pokok landasan yang harus dijawab oleh rekanku, bagaimana dalam peraturan tersebut, siapa yang nantinya akan menyamakan persepsi, siapa yang akan melakukan pengawasan, serta bagaimana objektivitas akan diwujudkan. Ketika rekanku dalam hal ini tidak mampu menjawab hal tersebut, maka rekanku telah melanggar ketentuan pasal 5 huruf D Undang-Undang P3, bahwasanya dalam peraturan perundang-undangan, maka salah satu asas yang harus diterapkan adalah asas untuk dapat dijalankan, yang mana hal tersebut tidak terejawantahkan oleh mekanisme rekanku. Lebih jauh daripada itu, marilah kita mengingat Dewan Juri bahwasanya restoratif justice bukan sekedar prosedur semata, namun restoratif justice sebagai wadah keadilan substansif. Ketika rekanku tidak mampu menjelaskan secara berkepastian hukum, berkeadilan, dan berkemanfaatan, untuk apa kita mengamini adanya pendirian rekanku dari tim kontra. Pun Dewan Juri yang terhormat, lebih jauh daripada itu, marilah kita menilik bagaimana terdapat permasalahan dalam status aku yang ternyata turut diamini oleh rekanku. Namun yang menjadi pemantik dalam perdebatan kali ini, siapa lembaga yang lebih tepat dalam melakukan restoratif justice? Maka pada idealnya, lembaga tersebut adalah lembaga yang bersifat netral dan mampu mengakomodir kepentingan dari seluruh pihak. Karena berbicara berkaitan dengan keadilan restoratif, tidak sebatas berbicara keadilan bagi korban, namun keadilan bagi pelaku dan keadilan bagi masyarakat secara lebih luas. Dan hal tersebut hanya mampu diwujudkan pada ranah kepolisian. Mengapa demikian? Marilah kita analisis melalui 3 poin analisis mekanisme kami. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, pada kepolisian, apabila kepolisian memandang suatu perkara, sebagaimana disampaikan oleh Uwe Gleses, ternyata kepolisian telah menggunakan pendekatan adanya suatu prediktif. Artinya, kepolisian menitik beratkan pada fakta dan data. Sehingga kepolisian dalam hal ini telah memahami seberapa besar tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan seberapa besar implikasi yang dihadapkan kepada korban. Artinya, kepolisian telah memiliki suatu jalan tengah. Namun berbeda dengan kejaksaan Dewan Juri. Marilah kita menilik naskah komprehensif Undang-Undang Dasar pada buku ke-6, tepatnya pada halaman ke-144, yang mana menyatakan bahwasanya jaksa memiliki prinsip yakni assumption book, yang mana kejaksaan selalu memandang seseorang untuk dilakukan secara bersalah dan orang harus dilakukan penghukuman. Artinya Dewan Juri konsep dalam kejaksaan, maka yang dibentuk adalah keadilan hanya bagi korban. Berbeda dengan adanya pengadilan itu sendiri Dewan Juri, yang mana dalam konsep pengadilan, maka saat ini tidak memiliki cakupan yang konkret. Dalam konsep pengadilan, maka yang digunakan adalah lebih luas Dewan Juri, bahkan didiversi, termasuk dalam konsep yang diselenggarakan oleh pengadilan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Dr. Feby Mutiara Nelson, sebagaimana dalam diskusi yang bertajuk Study, Labor, Hukum, KUHP, dan Restoratif Justice. Artinya apa Dewan Juri? Kami telah mampu membuktikan bagaimana ketiga lembaga aparat penegak hukum memiliki perspektif yang berbeda. Ketika rekanku mencanangkan adanya dari ranah substansi untuk menghimpun, namun ternyata tidak bisa Dewan Juri. Karena untuk membentuk sistem hukum yang efektif dan optimal, maka dibutuhkan adanya budaya hukum serta struktur hukum yang tidak mampu dijawab oleh rekanku dari tim kontra. Oleh karena itu Dewan Juri, hadirnya kami dalam mekanisme perdebatan kali ini diantaranya, nantinya kami akan memusatkan kewenangan RC pada kepolisian melalui revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 untuk menciptakan netralitas dan efisiensi pelaksanaan restoratif justice. Pun Dewan Juri, satu argumentasi yang perlu kita telisik dari rekanku. Rekanku menyatakan bahwasanya yang menjadi mediator adalah hakim pengadilan. Artinya apa Dewan Juri? Akan terdapat suatu justice delay. Pelaku serta adanya korban perlu untuk melakukan penyidikan, penyelidikan, dan hingga mengikuti tahapan penuntutan. Artinya tidak akan terdapat efisiensi dan efektivitas dalam mekanisme rekanku. Pun Dewan Juri, rekanku berkontradiksi dalam mosi perdebatan kali ini. Rekanku menyatakan adanya perpol berkontradiktif dengan Undang-Undang P3.
Namun, rekanku ternyata tetap mengamini adanya Perja, serta adanya pedoman Mahkamah Agung tahun 2020, serta adanya peraturan turunan di bawah undang-undang yang disampaikan oleh rekanku. Sehingga untuk apa kita mengamini mekanisme abu-abu yang telah disampaikan oleh rekan tim kontra? Oleh karena itu, dalam mekanisme perdebatan kami menggagas adanya teori sistem hukum yang mana mekanisme pertama kami akan memusatkan adanya kewenangan pada kepolisian untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi. Yang kedua, dalam kepolisian, maka akan dilakukan pada tahapan penyidikan dengan mediator yang telah tersertifikasi sebagai mediator, yakni adanya seorang penyidik dengan menggunakan victim offender mediation. Yang ketiga, sekaligus menjawab apa yang menjadi kekhawatiran rekanku, maka dalam hal ini untuk mencegah adanya gugatan di lain hari, maka akan terdapat ketetapan dan legalisasi dari pengadilan sejalan dengan artikel ke-15 ECOSOC Resolution. Pun Dewan Juri dalam hal ini telah terdapat pengawasan untuk mencegah adanya RC yang ditransaksionalkan, baik yang internal melalui adanya Perpol nomor 8 tahun 2021, eksternal melalui Kompolnas, dan adanya aplikasi Dumas Presisi. Dewan Juri, marilah kita kembali mengkritisi apa yang menjadi pendirian dari rekanku tim kontra. Dewan Juri, rekanku berdiri dalam mosi perdebatan kali ini dengan menyepakati adanya kepolisian sebagai pihak yang dapat melakukan adanya restoratif justice. Maka Dewan Juri, artinya rekanku satu perahu dengan kami, namun rekanku menginginkan adanya mekanisme progresif. Apakah dalam pendirian kita terhadap mosi, ketika kita menyepakati suatu sistem, kita tidak boleh memperbaruinya? Ternyata boleh Dewan Juri. Konsepsi salah sedemikian rupa yang disampaikan oleh rekanku dari tim kontra. Pun Dewan Juri yang terhormat, marilah kita melihat ketika rekanku menyatakan Perpol nomor 8 tahun 2021 sama sekali tidak efektif. Namun, ternyata sejak penerapan Perpol nomor 8 tahun 2021, kepolisian telah berhasil menyelesaikan lebih dari 32.000 kasus yang mana turut melakukan penghematan waktu penyelesaian perkara hingga 340 hari. Dan Dewan Juri, penghematan waktu tersebut tidak mampu terejawantahkan oleh rekanku. Masih hangat di pendengaran kita, bagaimana pembicara pertama tim kontra menyatakan yang akan menjadi mediator adalah hakim pengadilan. Artinya, pelaku dan korban perlu untuk melakukan adanya suatu tahapan penyidikan dan penuntutan Dewan Juri, yang mana rata-rata waktu tersebut ialah memakan waktu 400 hari. Artinya, ketika rekanku menginginkan adanya asas sederhana, ringan, cepat dan biaya murah, maka sama sekali akan berkontradiksi dengan cita-cita yang diharapkan oleh rekanku dari tim kontra. Pun Dewan Juri yang terhormat, lebih jauh daripada itu, original intent kepolisian sebagaimana di pendapat Dr. Joko Sriwidodo adalah sebagai aplikasi dan sebagai adanya lembaga yang melakukan suatu pemfilteran terhadap suatu perkara. Artinya menjadi tepat ketika polisi ialah dilakukan sebagai bagian utama dalam pelaksanaan restoratif justice. Justru lagi dan lagi rekanku akan mencanangkan mekanisme yang menganggap dan akan mendorong adanya suatu justice delay. Pun Dewan Juri yang terhormat, rekanku sama sekali tidak menjawab bagaimana penyatuan perspektif dari tiga aparat penegak hukum yang sedari awal original intentnya telah dibentuk berbeda-beda. Dewan Juri yang terhormat. Pun Dewan Juri, landasan berpikir kami menjadi berkelindahan pula dengan adanya teori tiga nilai dasar hukum oleh adanya Gustav Radber berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang sama sekali tidak mampu digaungkan oleh rekan tim kontra. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, waktunya habis. Selanjutnya akan diberikan tanggapan dari tim Polda Sulawesi Selatan. Waktu Anda 10 menit. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum
sehingga sudah menjadi konsekuensi logis segala tindakan, kebijakan, dan kewenangan haruslah sejalan dengan peraturan yang berlaku. Pun Dewan Juri yang terhormat, ketika kita menilik pandangan Albert van Dijk, pakar hukum tata negara berkebangsaan Inggris, menyatakan bahwasanya terdapat 3 ciri negara hukum. Yang pertama, supremacy of law, yakni merupakan upaya menegakkan hukum dan menempatkan pada posisi tertinggi. Yang kedua, equality before the law, yakni perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dan yang ketiga, due process of law adalah jaminan konstitusional yang menegaskan bahwa hukum tidak ditegakkan secara irasional, sewenang-wenang, atau tanpa kepastian. Dewan Juri yang terhormat, ketika kita kontekstualkan dengan mosi perdebatan kita pada hari ini, yakni penerapan restoratif justice oleh penyidik Polri, yang kemudian dikaitkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, menimbulkan pertanyaan mendasar Dewan Juri yang terhormat, ketika kita tinjau dari konsep negara hukum yang mengatur mengenai kewenangan, paradigma, dan permasalahan hukum lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Pancasila. Dewan Juri yang terhormat, kolega berpikir kami dari Tim Pro, serta seluruh pemerhati debat hukum yang hadir pada perdebatan hari ini. Untuk kedua kalinya, menegaskan kembali ketidakberpihakan kami pada mosi perdebatan kita pada hari ini. Namun Dewan Juri yang terhormat, kedudukan kami sebagai standing position kontra bukan berarti kami menolak keberadaan restoratif justice, namun kami menolak keberadaan restoratif justice yang terjadi pada status quo pada saat ini yang memfokuskan kepada kepolisian itu yang diatur dalam Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021, yang dimana Dewan Juri yang terhormat, adapun mekanisme yang kami tawarkan untuk mengganti hal ini, yakni menetapkan pengadilan di bawah Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang untuk menetapkan hasil dari restoratif justice itu sendiri. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, restoratif justice di pihak kami sejatinya tidak akan menimbulkan permasalahan baru serta dapat memberikan kepastian hukum dan tanpa menimbulkan hal-hal yang negatif lagi. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki kerana bangunan argumentasi utama kami, terlebih dahulu kami akan meluruskan beberapa kesalahan berpikir yang telah dilakukan oleh rekan kami dari Tim Pro. Yang pertama, rekanku dari Tim Pro ingin menerapkan sistem restoratif justice yang terpusat kepada kepolisian. Lantas yang menjadi pertanyaan Dewan Juri yang terhormat, mau dimakemanakan kewenangan yang diberikan oleh kepada Mahkamah Agung dan juga Kejaksaan Agung, yang dimana Dewan Juri yang terhormat terjadinya perbedaan tafsir mengenai syarat formil, syarat material, serta implementasi dari restoratif justice itu sendiri. Yang kedua, rekanku dari Tim Pro menyatakan bahwasanya kepolisian merupakan lembaga yang netral, namun Dewan Juri yang terhormat, bidasan ini akan kami sampaikan ke dalam argumentasi utama kami. Yang ketiga, rekanku dari tim kontra membawakan kasus restoratif justice yang berhasil ditangani oleh kepolisian sebanyak 15.000 kasus. Namun yang menjadi pertanyaan Dewan Juri terhormat, apakah telah terwujudnya akses keterbukaan dalam penyelesaian kasus ini? 15.000 kasus tidak menjelaskan delik apa yang telah diselesai, kasus pidana apakah yang telah diselesai. Inilah yang tidak mampu nanti dijawab oleh rekanku dari Tim Pro. Memasuki bangunan argumentasi utama kami, Dewan Juri yang terhormat menilik pernyataan dari Komjen Pol Profesor Dr. Riko Amelzah Daniel yang dikutip oleh Andrea Poelengan, mantan Komisioner Kompolnas, yang menyatakan bahwasanya restoratif justice adalah suatu paradigma berpikir dan bertindak yang mendorong semua pemangku kepentingan untuk berempati atas suatu keadaan yang dapat maupun telah merusak hubungan manusia untuk tetap bertanggung jawab bersama-sama, memulihkan menjadi lebih baik dan adil sehingga menguatkan ketahanan nasional. Dewan Juri yang terhormat, menurut Lemhanas dalam buku Pendidikan dalam Kacamata Ketahanan Nasional oleh Agus Danugroho yang menyatakan bahwasanya salah satu fungsi dari ketahanan nasional adalah fungsi penyatuan pola pikir, di mana Dewan Juri yang terhormat, penyatuan pola pikir adalah tindakan keterpaduan pemikiran, perilaku, dan cara kerja lintas sektoral dan lintas disiplin dalam lingkup kenegaraan. Artinya Dewan Juri yang terhormat, permasalahan mendasar dari restoratif justice yakni adalah perbedaan paradigma restoratif justice di ketiga kelembagaan ini. Pun Dewan Juri yang terhormat, ketika kita menilik pernyataan dari Albert Egles yang juga merupakan pencetus hadirnya restoratif justice, menyatakan bahwasanya restoratif justice bukan hanya berfokus kepada hasil semata, namun juga berfokus kepada proses. Lantas yang kami tanyakan kepada rekanku dari tim kontra, apakah restoratif justice yang berada di pihak pro, apakah berorientasi kepada hasil ataukah proses ketika telah diintegrasikan menjadi satu di pihak kepolisian? Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan peraturan polisi, berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, kepolisian memiliki beberapa fungsi, yakni pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Artinya Dewan Juri yang terhormat, beban yang dimiliki oleh pihak kepolisian telah cukup berat. Dewan Juri yang terhormat, hadirnya restoratif justice bukan serta-merta harus diakomodir dengan adanya kepolisian itu. Dewan Juri yang terhormat, sehingga Dewan Juri yang terhormat, keberadaan hal inilah sejatinya
Artinya kami tidak menyetujui adanya mosi perdebatan kita pada hari ini. Dewan Juri yang terhormat, ketidakberpihakan kami pada mosi perdebatan kita pada hari ini bukan berarti kami menolak restoratif justice Dewan Juri. Namun, beberapa permasalahan yang timbul dalam status quo Dewan Juri. Yang pertama, mari kita melihat dalam pelanggaran terhadap kedudukan hukum itu sendiri. Salah satu yang harus dipertimbangkan dalam hukum yakni adalah keberadaan asas hukum, lex superior derogat lege inferiori. Kedudukan hukum yang berada di bawah tidaklah boleh bertentangan dengan kedudukan hukum yang berada di atasnya. Artinya Dewan Juri yang terhormat, ketika kita menilik dalam pasal 109 KUHP, penghentian penyidikan didasari oleh beberapa hal. Yang pertama, peristiwa bukanlah peristiwa pidana. Yang kedua, tidak tercukupnya alat bukti. Yang ketiga, nebis and idem. Artinya Dewan Juri yang terhormat, pemberhentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif justice belum diakomodir dalam KUHP, dan ini bertentangan dengan Perpol, yang dimana Dewan Juri yang terhormat sejalan dengan pernyataan dari Profesor Andi Hamzah, Guru Besar Universitas Trisakti, menyatakan bahwasanya sejatinya ketentuan hukum acara haruslah diatur setingkat undang-undang. Lantas yang menjadi pertanyaan, apakah Perpol telah dapat dikatakan setingkat undang-undang untuk mengatur mengenai acara Dewan Juri yang terhormat? Sejalan dengan itu, ketika kita menilik pernyataan dari Profesor Sajipto Raharjo yang menyatakan bahwasanya asas hukum merupakan jantungnya hukum dengan dua alasan Dewan Juri. Yang pertama, asas hukum merupakan landasan lahirnya peraturan hukum. Yang kedua, asas hukum merupakan rasio legis bagi lahirnya peraturan hukum. Sejalan dengan itu Dewan Juri yang terhormat, artinya lahirnya peraturan polisi yang mengatur mengenai restoratif justice masih dipertanyakan dari sudut pandang yuridis dan juga asas-asas hukum Dewan Juri yang terhormat. Kelemahan yang kedua yang terjadi pada status quo pada saat ini, yakni lemahnya pengawasan yang terjadi pada pihak internal polisi itu sendiri. Ketika kita menilik dalam bab 4 bagian pengawasan, peraturan polisi nomor 8 tahun 2021, tidak ada pelibatan pihak eksternal. Artinya, penyelesaian restoratif justice hanya berlaku pada tingkat kepolisian saja. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, hal ini akan berimplikasi kepada hal berikut. Yang pertama, tidak terjadinya check and balances setelah penyelesaian restoratif justice. Yang kedua, terjadinya relasi kuasa antara korban dan pelaku. Inilah yang harus dihindari guna menghadirkan restoratif justice yang lebih baik Dewan Juri yang terhormat. Yang ketiga, yakni paradigma restoratif justice di ketiga kelembagaan. Yang pertama, kepolisian memiliki paradigma dengan menyelesaikan restoratif justice melalui SP3. Di Kejaksaan menghentikan penuntutan, sedangkan di Mahkamah Agung yang dapat dijadikan restoratif justice adalah delik aduan. Inilah yang tidak dapat mungkin dijawab oleh rekanku dari Timpro ketika mengintegrasikan dalam satu pihak kelembagaan saja, yakni kepolisian. Yang permasalahan yang keempat Dewan Juri, yakni adalah adanya paradigma masyarakat. Menurut salah satu hakim justisial Republik Indonesia, M. Natsir Asnawi, menyatakan bahwasanya penyelesaian perkara di Indonesia cenderung masih berciri litigatif. Artinya Dewan Juri terhormat, permasalahan inilah yang harus diselesaikan, bukan memfokuskan kepada kepolisian itu sendiri mengenai restoratif justice. Karena sejatinya mekanisme yang kami tawarkan yakni meletakkan restoratif justice berada di pengadilan, berada di bawah Mahkamah Agung, sehingga Dewan Juri terhormat, hal ini akan dikonseptualkan dengan adanya diversi yang terjadi pada saat ini, dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu, dengan melibatkan hakim tunggal, dengan melibatkan kejaksaan, sehingga lebih terciptanya check and balances. Dewan Juri yang terhormat, permasalahan selanjutnya yakni adanya akses keterbukaan restoratif justice pada status quo pada saat ini. Berdasarkan rilis tahun akhir 2023 yang disampaikan oleh Kapolri, telah diselesaikan 15.800 kasus. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah kasus-kasus ini dapat kita akses? Apakah tindak pidana apa sajakah yang telah diselesaikan melalui restoratif justice? Inilah yang tidak dapat kita akses Dewan Juri terhormat. Berbeda ketika berada di bawah peradilan Mahkamah Agung, telah dimasukkan ke dalam direktori sehingga dapat diakses Dewan Juri terhormat. Dewan Juri yang terhormat, kembali kami tegaskan, ketidakberpihakan kami pada mosi perdebatan kita pada hari ini bukan berarti kami menolak keberadaan restoratif justice. Namun, kami ingin restoratif justice yang lebih baik, menimbulkan kepastian hukum dan tidak menimbulkan permasalahan baru. Dewan Juri yang terhormat, di akhir argumentasi kami ingin menyampaikan sebuah mekanisme. Yang pertama, membentuk regulasi setingkat undang-undang mengenai restoratif justice yang melibatkan beberapa pihak sebagaimana yang telah disampaikan oleh pembicara pertama kami, yang dimana output dari mekanisme yang pertama, kesamaan visi misi mengenai restoratif justice itu sendiri di tiap kelembagaan. Yang kedua, regulasi yang stabil. Kenapa Dewan Juri yang terhormat cenderung regulasi tidak stabil ketika terjadinya pimpinan setiap instansi? Maka dari itu, ketika telah diikat setingkat undang-undang, maka peraturan mengenai restoratif justice lebih stabil Dewan Juri yang terhormat. Dan yang ketiga, mengapa setingkat undang-undang khusus dan bukan dimasukkan ke dalam KUHP untuk sementara? Karena sejatinya pembahasan KUHP yang terjadi pada saat ini masih terbatas pada rancangan 2012 dan pada tingkat undang-undang dimungkinkan pengimplementasiannya lebih cepat Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu, di akhir argumentasi kami menegaskan kehadiran kami sebagai tim kontra bukan menolak restoratif justice. Cukup sekian, terima kasih. Lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir. Waktu habis.
Baik, kita akan masuk langsung ke sesi selanjutnya, yaitu adalah respon dari tanggapan, dan waktu Anda adalah 5 menit. Ya, jelas? Baik. Menilik pendapat yang disampaikan oleh Jim Considine dalam bukunya yang bertajuk Restorative Justice, Healing from the Crime Effect pada halaman ke-11 yang menyatakan bahwasanya keadilan retributif haruslah beralih kepada keadilan restoratif yang berlandaskan pada adanya rekonsiliasi, pemulihan korban, dan integrasi ke dalam masyarakat. Dan Dewan Juri yang terhormat, kondisi ideal tersebut hanya mampu terejawantakan dengan kita telah berhasil menyelesaikan permasalahan dalam penerapan restoratif justice di status quo saat ini. Dan penyelesaian tersebut hanya mampu terakomodir ketika RJ kita pusatkan pada ranah kepolisian. Dewan Juri yang terhormat, pemerhati hukum, serta rekan berpikirku dari tim kontra, marilah kita tingkatkan esensi perdebatan kali ini satu tingkat lebih tinggi dengan menghadirkan kajian perbandingan antar negara. Pengalaman adalah guru terbaik. Mari Dewan Juri yang terhormat, kita tilik penerapan di negara Belanda berdasarkan artikel nomor 51H Dutch Code of Criminal Procedure, di mana negara Belanda menitik beratkan dari adanya peran kepolisian sebagai adanya pilot project untuk dapat menentukan apakah suatu perkara tindak pidana dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif atau tidak. Mari Dewan Juri kita tilik implikasi positif yang dihadirkan di negara Belanda. Nyatanya, Belanda berhasil menyelesaikan 1.100 perkara menggunakan keadilan restoratif dengan tingkat keberhasilan sebesar 83%. Lebih luas daripada itu, nyatanya di negara Belanda juga turut terjadi penurunan over capacity lapas dan juga penurunan angka residivis sebesar 30%. Dari pembelajaran tersebut dapat kita simpulkan dua hal. Yang pertama, dengan menitik beratkan adanya restoratif justice dalam sistem awal peradilan pidana, maka akan menghantarkan kita pada adanya poin efektivitas dan efisiensi. Dan yang kedua, dengan menitik beratkan pada adanya lembaga kepolisian, maka akan menciptakan dari adanya perbaikan dan juga pemenuhan esensi keadilan yang jauh lebih tepat. Dewan Juri yang terhormat, marilah kita kritisi kembali kekeliruan berpikir serta konsepsi yang disampaikan oleh rekanku tim kontra. Amat sangat menarik ketika rekanku dalam mekanismenya menyamakan antara restoratif justice dengan adanya esensi diversi. Perlu kita pahami dan kritisi bersama Dewan Juri yang terhormat. Diversi tidaklah sama dapat dimaknai dengan adanya keadilan restoratif. Sebagaimana diversi hanya dikenakan dan diberlakukan dalam adanya undang-undang sistem peradilan pidana anak. Artinya apa? Bagaimana rekanku mampu mengakomodir mekanisme yang sama sekali tidak berkorelasi dengan adanya pengaturan yang seharusnya. Yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, ketika yang dikhawatirkan oleh rekanku ialah berkenaan dengan Perpol yang bertentangan dengan KUHAP. Mari kita kritisi bersama Dewan Juri. Pada dasarnya, hukum haruslah senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman. Maka, dengan adanya konsep restoratif justice menjadi sangat masuk akal ketika kepolisian sebagai sistem awal peradilan pidana menitik beratkan kewenangannya dalam adanya pemulihan keadilan dan penerapan keadilan restoratif. Pun Dewan Juri yang terhormat, amat sangat disayangkan ketika rekanku memekanismekan menggunakan adanya sistem peradilan untuk dapat menerapkan keadilan restoratif. Maka, rekanku telah menegasikan adanya LJ sebagai penyelesaian perkara yang cepat, sederhana, dan biaya murah. Pun kami mengamini bahwasanya restoratif justice tidak hanya berfokus pada adanya prosedural, dan kami pun telah mengakomodir dari adanya keadilan yang jauh lebih tepat ketika kita menitik beratkannya pada awal sistem peradilan pidana. Karena pada akhirnya akan menghantarkan kita pada tidak akan terjadinya justice delay. Dewan Juri yang terhormat, marilah kita berlogika berpikir sederhana bersama. Ketika sedari awal suatu tindak pidana telah dapat diklasifikasikan dan diselesaikan melalui adanya keadilan restoratif, namun kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk dapat menyelesaikan perkara dengan restoratif justice. Artinya apa? Pelaku, korban, dan masyarakat haruslah menunggu perkara sampai adanya putusan peradilan. Maka daripada itu, konsekuensi logisnya, keadilan, kemanfaatan, kepastian, efektivitas, serta adanya efisiensi tidak akan mampu terwujudkan.
pun Dewan Juri yang terhormat, alih-alih menciptakan progresivitas dan menghantarkan pada adanya perbaikan, justru mekanisme rekanku tim kontra hanya akan menghantarkan kita pada stagnasi permasalahan keadilan restoratif di status quo saat ini. Maka Dewan Juri yang terhormat, dengan urgensi yang kami hadirkan, mekanisme progresif yang kami canangkan, serta kajian perbandingan negara sebagai bentuk pembelajaran, sudah tepatlah kita mendukung mosi perdebatan kali ini. Cukup sekian dan terima kasih. Bersama Polri, wujudkan RJ yang presisi. Baik, untuk selanjutnya akan ada respon dari tanggapan tim Polda Sulawesi Selatan. Waktu Anda 5 menit.